Selamat siang, perkenalkan nama saya Franky Maruli Wijaya. Saya dari kelas Semba 48, Kampus Jakarta. Saya ingin presentasi mengenai tesis saya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah atau UUS dan Bank Umum Konvensional sebagai dampak implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 12 tahun 2023 tentang unit usaha syariah. Dosen pembimbing saya adalah Bapak Iwayanuka Lantara, MSI, PhD. Latar belakang penelitian saya ini yang pertama adalah pertumbuhan unit usaha syariah di Indonesia yang cenderung stagnan dan kurang kompetitif. Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah UUS di Indonesia ini dalam beberapa tahun terakhir tidak mengalami perkembangan atau pertumbuhan. Lalu kemudian yang kedua adalah terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 12 tahun 2023 tentang unit usaha syariah. Adapun di dalam POJK tersebut yang mengatur mengenai unit usaha syariah, salah satu topik yang diatur adalah mengenai spin-off, yaitu pemisahan, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa UUS merupakan bagian atau unit dari bank umum konvensional yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Di dalam peraturan ini, spin-off itu harus dilakukan oleh UUS untuk memisahkan diri dari bank umum konvensional sebagai bank induknya. Nah, masalahnya adalah di sini. Ketika dia akan memisahkan diri dan membentuk bank umum syariah, nanti dia akan berhadapan dengan para gajah. Istilahnya adalah para bank syariah yang sudah ada sebelumnya dan itu sudah besar-besar seperti Bank Syariah Indonesia dan juga Bank Muamalat. Pertanyaan di dalam penelitian ini adalah, satu, apakah kinerja UUS berbeda antara periode sebelum dan setelah penerbitan POJK 12 tahun 2023? Dan juga pertanyaan yang kedua adalah, apakah penerapan POJK 12 tahun 2023 berpengaruh terhadap kinerja bank induk konvensional dan juga UUS? Ini dilihat kinerjanya itu berdasarkan ROA, FDR, dan juga NPF. Adapun tujuan penelitiannya yang pertama adalah menguji perbedaan kinerja UUS antara periode sebelum dan setelah penerbitan POJK 12 tahun 2023 dan menguji pengaruh penerapan POJK 12 tahun 2023 terhadap kinerja bank induk konvensional dan juga UUS. Manfaat penelitiannya ada tiga. Yang pertama itu untuk regulator untuk OJK, menjadi bahan masukan OJK dalam melakukan penilaian dan mengevaluasi implementasi POJK tersebut. Lalu kemudian untuk sektor perbankan adalah untuk menjadi bahan referensi, khususnya UUS dan juga BUK yang memiliki UUS dalam merumuskan dan menentukan strategi bisnis yang tepat, dan juga untuk kalangan akademisi guna memperluas ilmu pengetahuan perihal masalah atau topik yang diangkat. Lingkup penelitian di dalam penelitian saya ini adalah seluruh UUS yang ada di Indonesia, jumlahnya ada 19, serta bank umum konvensional yang menjadi induk dari UUS tersebut berdasarkan data per 31 Desember 2024. Adapun data keuangan yang saya gunakan adalah periode 2019 sampai dengan triwulan 2 tahun 2025. Landasan teori di dalam bab 2 ini yaitu yang pertama mengenai definisi bank, lalu kemudian definisi bank konvensional dan juga definisi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta kinerja bank umum konvensional dan juga kinerja bank umum syariah. Adapun di dalam definisi ini semuanya saya ambil dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Definisi bank adalah lembaga jasa yang menghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan konvensional, yaitu ada bunga di dalamnya. Kemudian kalau bank umum syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Unit usaha syariah adalah bagian atau unit dari bank umum konvensional yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Adapun kalau kinerja bank umum konvensional adalah tingkat kinerja bank dalam periode waktu tertentu, di mana di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4 tahun 2016, penilaian tingkat kesehatan bank terdiri dari beberapa faktor, yaitu profil risiko, tata kelola perusahaan, dan juga kinerja keuangan. Begitu juga dengan kinerja bank umum syariah. Beberapa
penelitian sebelumnya. Yang pertama itu tahun 2024 tentang urgensi kewajiban spin-off pada unit usaha syariah di era Omnibus Law sektor perbankan. Lalu di tahun 2018 strategi spin-off untuk meningkatkan kinerja bisnis bank syariah di Indonesia, dan juga penelitian tahun 2015 the effect of spin-off on financing growth in Indonesia Islamic banking industry. Metode penelitian dalam bab 3 ini, yang pertama itu terkait desain penelitian, merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan explanatory. Adapun data yang digunakan merupakan data panel, yaitu kombinasi simultan antara data time series dan juga cross section. Metode pengumpulan data berasal dari beberapa sumber resmi seperti website OJK dan juga permintaan langsung ke OJK. Populasi penelitian meliputi seluruh unit usaha syariah milik Bank Umum Konvensional di Indonesia periode TW1 2019 sampai dengan TW2 2025. Variabel penelitian terdiri dari 3, yaitu variabel dependen, terdiri dari ROA, NPF, dan FDR sebagai indikator utama kinerja UUS. Lalu ada variabel independen, yaitu POJK nomor 12 tahun 2023, dan juga variabel kontrol, yaitu Gross Domestic Product dan juga suku bunga kredit. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu t-test analisis yang terdiri dari paired sample t-test dan independent sample t-test. Lalu ada panel data regression dan juga event study analysis. Di dalam bab 4 ini dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama berdasarkan deskripsi data, yaitu memberikan gambaran umum mengenai karakteristik statistik seluruh variabel penelitian yang digunakan untuk menganalisis kinerja UUS selama periode yang diteliti. Jumlah observasi untuk sebagian besar variabel berkisar antara 481 sampai 494, yang menunjukkan bahwa data panel yang digunakan relatif lengkap dan konsisten sepanjang periode pengamatan. Berdasarkan pairwise correlation, tabel matriks korelasi, terlihat bahwa korelasi antara POJK dan variabel kinerja tidak signifikan, menunjukkan bahwa efek regulasi tidak bersifat linear sederhana, sehingga membutuhkan pendekatan ekonometrika panel untuk menangkap dampak kebijakan secara lebih akurat. Lalu kemudian berdasarkan pengujian pair sample t-test analisis, terlihat bahwa tidak terdapat perubahan signifikan pada kinerja keuangan UU setelah implementasi POJK 12 tahun 2023. Lalu kalau berdasarkan hasil uji Wilcoxon-Sackner Rank Test, menemukan bahwa implementasi POJK 12 tahun 2023 belum memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UUS. Adapun berdasarkan independent sample t-test analisis, yang dilihat adalah rasio aset UUS-nya, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara UUS berkontribusi rendah dan tinggi pada seluruh indikator perubahan kinerja yang diukur. Kalau berdasarkan pengujian Mann-Whitney U-Test, menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan untuk rasio aset UUS antara kelompok UUS dengan rasio aset rendah dan tinggi dalam hal perubahan profitabilitas pasca implementasi POJK nomor 12 tahun 2023. Berdasarkan independent sample t-test analisis, untuk total aset UUS-nya, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam perubahan ROA, FDR, maupun NPF antara UUS dengan total aset kecil dan besar. Hasil uji Mann-Whitney menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dalam kinerja keuangan antara UUS dengan total aset yang berbeda. Lalu berdasarkan panel data regression dari sisi return on asset, menunjukkan hubungan negatif antara ROA dengan koefisien min 0,426 dan signifikan pada level 10%, P sama dengan 0,059. Artinya setelah diberlakukannya POJK ini, profitabilitas UUS mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,426. Ukuran aset atau lend aset berpengaruh negatif signifikan dengan koefisien min 1,640, P sama dengan 0,026, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan aset pada UUS tidak otomatis meningkatkan profitabilitas. Berdasarkan panel data regression untuk sisi financing to debt ratio, menunjukkan bahwa variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap FDR UUS. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi POJK 12 tahun 2023 tidak berdampak langsung dan signifikan terhadap perubahan fungsi intermediasi UUS dalam periode analisis. Lalu berdasarkan panel data regression untuk NPF-nya, mengindikasikan bahwa setelah implementasi POJK, NPF mengalami kenaikan moderat. Nah, untuk event analisis dampak penerbitan POJK terhadap kontribusi UUS pada bank umum konvensional, ada 3 poin. Yang pertama adalah, regulasi baru belum memberikan dampak langsung secara signifikan terhadap profitabilitas, pertumbuhan rasio aset UUS terhadap BOIK, serta terhadap laba. Yang kedua, implementasi regulasi baru tidak langsung mempengaruhi kemampuan intermediasi UUS dalam jangka pendek, dan juga dengan adanya POJK 12 tahun 2023 tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas pembiayaan atau non-performing finance.
Ada kesimpulan di dalam penelitian saya ini adalah PUJK 12 tahun 2023 tentang UUS tidak memberikan perbedaan signifikan pada kinerja UUS antara sebelum periode penerbitan dengan setelah penerbitan peraturan tersebut. Lalu kemudian PUJK 12 tahun 2023 tidak memberikan pengaruh terhadap kontribusi UUS kepada BUK. Implikasinya adalah PUJK tersebut kurang memberikan efek terhadap perkembangan UUS dan BUK. Pengaturan yang tercantum di dalam PUJK lebih kepada penataan lembaga guna memperkuat fondasi UUS, bukan untuk mengakselerasi UUS guna meningkatkan performa keuangan mereka. Adapun keterbatasan di dalam penelitian saya ini adalah satu periode waktu yang digunakan sebagai penelitian adalah 2019 sampai triwulan 2 tahun 2025, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kinerja UUS dan BUK dalam jangka panjang. Lalu kemudian elemen yang digunakan sebagai variabel adalah ROA, FDR, dan MPF. Masih ada faktor atau indikator lainnya yang bisa digunakan. Adapun saran di dalam penelitian ini adalah satu, menambah rentang periode waktu yang akan dijadikan bahan penelitian sehingga dapat memberikan gambaran data yang lebih akurat dan reliable. Dan dua, menambah faktor atau indikator yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian sehingga dapat memberikan gambaran hasil penelitian yang lebih kuat dan juga acceptable. Demikian pemaparan singkat dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.